Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 1 RAB Rekayasa Air Berkelanjutan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai bed filter yang ada di Desa Margolestari. Bed filter merupakan alat penyaringan atau filtrasi yang dilengkapi dengan bed absorben di dalamnya dengan ketinggian dan susunan tertentu untuk mengoptimalkan penyaringan sehingga dapat memaksimalkan proses memikat kotoran yang melekat pada air bekas cucian. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi dari bed filter, yang dimana yang pertama itu menghilangkan partikel tersuspensi, yang dimana bed filter sangat efektif dalam menghilangkan partikel padat yang tersuspensi dalam air atau cairan lainnya seperti lumpur, pasir, dan partikel organik. Kemudian meningkatkan kualitas air dengan menghilangkan partikel. Bed filter membantu meningkatkan kualitas air baik untuk keperluan domestik, industri maupun lingkungan. Kemudian mengurangi kekeruhan sehingga air menjadi lebih jernih. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan, yaitu untuk rangkaian alat filter dibuat dengan dirancang tipe bed filter dengan kapasitas 200 liter per jam. Untuk material terdiri dari tangki penampung dari bahan plastik sebanyak 3 buah, pipa dan katup untuk aliran air. Selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan untuk susunan bed filter. Yang pertama itu ada zeolit, arang, pasir, dan juga kerikil. Selanjutnya ada proses pengolahan sampah plastik, yaitu ada 4. Yang pertama, peningkatan kapasitas daur ulang dengan kebutuhan 200 kg per jam. Semakin banyak sampah plastik yang bisa didaur ulang dan kebutuhan air untuk pencucian berkurang 50%, kualitas produk plastik pencecahan juga meningkat. Yang kedua ada penyaringan air bekas pencucian, di mana air bekas pencucian yang kotor dengan pH 6 disaring menggunakan alat penyaringan dengan bed absorben. Yang selanjutnya, air menjadi jernih dan pH-nya netral dengan pH 7. Air ini dapat digunakan kembali untuk proses pencucian. Yang ketiga itu ada pengeringan cacahan plastik setelah dicuci dan disaring. Cacahan plastik menggunakan alat pengering dari sinar matahari. Yang keempat itu ada efisiensi keuntungan proses, di mana proses penyaringan dan daur ulang air meningkat efisiensi dan mengurangi kebutuhan air. Dan menguntungkan bagi pengelola mitra dengan limbah plastik dan meningkatkan perekonomian mereka. Adapun parameter yang dilihat dari derajat keasaman, yang mana pH 6 masuk ke dalam kondisi keruh dan asam yang bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Kemudian ketika air tersebut masuk ke dalam bed filter, maka kondisi air tersebut berubah pH-nya menjadi 7 atau dalam kondisi yang cukup jernih, yang mana ada di gambar di sebelah kiri. Untuk kelebihan bed filter sendiri, yang pertama ada alat yang digunakan relatif terjangkau. Yang kedua, untuk penggunaan alat lebih efisien dan mudah digunakan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kebutuhan air pencuci jadi teratasi karena menggunakan air bekas dari pencucian yang telah disaring di alat bed filter. Kekurangannya, alat yang digunakan tidak optimal atau tidak tahan. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik dua kesimpulan. Yang pertama adalah aplikasi teknologi tepat guna alat penyaring pada pengolahan pencacahan limbah plastik ini membuat proses pencucian cacahan plastik lebih efisien dan dapat memberikan keuntungan bagi mitra. Dan yang kedua, penerapan bed filter pada Desa Margolestari ini sangat membantu masyarakat khususnya dalam pencacahan plastik, di mana air limbah pencacahan yang sebelumnya dibuang sembarangan ini dapat digunakan kembali